Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pot gantung rajut tanaman hias. Perkenalkan, nama saya Fadilah. Nama saya Resadani. Nama saya Fadli Saulia. Nama saya Fahrino. Nama saya Nazir Basil Ibrahim. Nama saya Muhammad Falian Yansa. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas limpah dan rahmat hidayahnya kami sehingga proposal usaha kerajinan ini dapat selesai dengan lancar. Tujuan kami melakukan kegiatan ini adalah mengembangkan kreativitas siswa dan dalam bidang pembuatan produk kerajinan. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Titik Pujiati selaku guru pembimbing mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kami menyadari sepenuhnya apabila proposal ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami minta maaf yang sebesar-besarnya serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Adapun maksud lain dari pembuatan proposal ini adalah memberikan gambaran mengenai kegiatan pembuatan produk dengan tema proposal produk kerajinan, serta diharapkan memperoleh dukungan dari pihak-pihak terkait. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendampingi kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala usaha kita. Dan kemudian latar belakang akan dibacakan oleh Khairunisa Aulia. Latar belakang: seiring berkembangnya tren dekorasi rumah dan gaya hidup rumah lingkungan, tanaman hias menjadi salah satu elemen yang banyak diminati oleh masyarakat. Tanaman tidak hanya berfungsi sebagai penghias ruangan, tetapi juga memberikan kesan segar, alami, dan menenangkan. Hal ini mendorong meningkatnya kebutuhan akan pot tanaman yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika. Pot gantung anyaman hadir sebagai solusi dekorasi yang praktis dan menarik. Dengan desain gantungan, produk ini dapat menghemat ruang sehingga cocok digunakan di rumah minimalis, kos, maupun kafe. Rajut tali memberikan kesan natural, estetik, dan modern sehingga dapat mempercantik interior maupun eksterior ruangan. Selain memiliki nilai keindahan, pot gantung anyaman juga dibuat dari bahan yang sederhana dan mudah didapat, sehingga memiliki nilai ekonomis dan ramah lingkungan. Proses pembuatan pun relatif mudah, namun tetap membutuhkan kreativitas dan ketelitian, sehingga produk ini memiliki peluang usaha yang baik di bidang kewirausahaan. Berdasarkan hal tersebut, pot gantung rajut dipilih sebagai produk usaha dalam mata pelajaran PKWU karena memiliki peluang pasar yang luas, nilai jual menarik, serta dapat melatih kreativitas dan keterampilan siswa dalam menghias produk kerajinan yang bermanfaat. Visi misi produk kerajinan. Visi: menjadi usaha kerajinan yang menghasilkan pot gantung anyaman berkualitas, bernilai estetika tinggi, serta ramah lingkungan untuk menunjang keindahan dekorasi rumah dan ruang usaha. Misi: menghasilkan pot gantung anyaman yang kreatif, unik, dan menarik, menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan mudah diperoleh, mengutamakan kualitas produk agar aman dan tahan lama digunakan, mengikuti tren dekorasi tanaman hias yang sedang berkembang. Tujuan usaha makanan: 1. Mengembangkan kreativitas dan keterampilan dalam bidang kerajinan tangan. 2. Menciptakan produk pot gantung anyaman yang memiliki nilai estetika dan fungsi. 3. Menambah peluang usaha dan penghasilan di bidang kerajinan. 4. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan dekorasi tanaman yang praktis dan menarik.
Bab 2. Praproduksi. A. Profil produk kerajinan. Profil produk kerajinan ini adalah pot gantung anyaman yang merupakan hasil kerajinan tangan handmade dengan memanfaatkan tali makrama atau tali katun sebagai bahan utama. Produk ini dirancang berbentuk pot gantung dengan desain sederhana namun memiliki nilai estetika yang menarik. Pot gantung anyaman berfungsi sebagai wadah tanaman hias sekaligus dekorasi ruangan baik untuk interior maupun eksterior. Keunggulan produk ini terletak pada tampilannya yang unik, hemat tempat karena digantung, serta ramah lingkungan. Selain itu, bahan yang digunakan mudah diperoleh dan aman digunakan sehingga produk ini memiliki daya tahan yang baik dan nilai jual yang terjangkau. Pot gantung anyaman ini ditujukan untuk pelajar, pecinta tanaman hias, ibu rumah tangga, serta masyarakat umum yang menyukai dekorasi rumah bernuansa alami dan modern. Nama produk kerajinan adalah pot gantung anyaman. Jenis usahanya adalah kerajinan tangan. Bentuk produk: pot berbentuk tabung dengan anyaman tali dan pegangan gantung, desain sederhana dan estetik. Sasaran konsumen: pelajar, masyarakat umum, dan pecinta kerajinan. B. Strategi pasar yang diterapkan. Strategi pasar yang diterapkan pada usaha pot gantung anyaman adalah dengan menentukan target konsumen yang jelas, yaitu pelajar, ibu rumah tangga, pecinta tanaman hias, serta memiliki kafe atau tempat usaha. Produk pasarkan dengan mengikuti tren dekorasi rumah dan tanaman hias yang sedang diminati masyarakat, terutama konsep dekorasi minimalis dan alami. Pemasaran dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok dengan menampilkan foto dan video produk yang menarik. Selain itu, pemasaran juga dilakukan secara langsung di lingkungan sekitar sekolah dan tempat tinggal dengan sistem promosi dari mulut ke mulut. Penetapan harga dibuat terjangkau agar dapat menjangkau berbagai kalangan, disertai promo sederhana untuk menarik minat konsumen. Bagian C yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah analisis yang akan memberikan output berupa arahan dalam sebuah permasalahan. Secara singkat, analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih hal-hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Analisis SWOT dapat membantu melihat suatu permasalahan dari keempat sisi sekaligus yang menjadi acuan dalam sebuah analisis, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama yaitu ada weaknesses atau bisa disebut juga kelemahan. Proses pembuatan pot gantung rajut masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu dan ketelitian. Jumlah produksi terbatas dan sangat bergantung pada keterampilan pembuat. Selain itu, kekuatan produk dapat berkurang jika rajutan tidak dibuat dengan rapih dan kuat. Yang kedua ada opportunities atau peluang. Minat masyarakat terdapat tanaman hias dan dekorasi rumah terus meningkat. Produk pot gantung rajut memiliki peluang pasar yang luas, terutama untuk rumah minimalis, kos, dan kafe. Pemasaran melalui media sosial membuka peluang untuk menjangkau konsumen lebih banyak tanpa biaya besar. Yang ketiga ada threat atau ancaman. Adanya produk sejenis dengan harga lebih murah di pasaran menjadi ancaman bagi usaha ini. Selain itu, perubahan tren, dekorasi, dan selera konsumen dapat mempengaruhi minat pembelian. Persaingan antar produk kerajinan juga cukup ketat. Alat dan bahan produk kerajinan. Alat dan bahan: alat 1 gunting, penggaris atau meteran, 3 kait atau ring besi. Bahan: 1 tali makrame atau tali katun, 2 pot plastik atau pot kecil, 3 tanaman hias. B. Cara pembuatan produk: 1 menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan seperti tali makrame, pot kecil, gunting, dan ring besi. Mengukur dan memotong tali makrame sesuai panjang yang dibutuhkan. 3 mengikat semua ujung tali pada ring besi sebagai pengait pot gantung. 4 membuat anyaman tali dengan pola sederhana hingga membentuk dudukan pot. 5 menyesuaikan ukuran anyaman agar pot dapat diletakkan dengan kuat dan seimbang. 6 memasukkan pot ke dalam anyaman dan memastikan posisinya stabil. 7 merapikan sisa tali dan memotong bagian yang terlalu panjang. 8 memasang tanaman hias ke dalam pot agar produk terlihat lebih menarik.
A. Modal pembuatan pot gantung racun tanaman hias. Menghitung total biaya pembuatan proyek. 1. Tali makrama berjumlah 20 seharga 7.000 dengan harga total semuanya 14.000. 2. Gunting 1 pieces harga 1.000. 3. Pot plastik 2 pieces harga 1.000 totalnya 2.000. 4. Tanam hias 1 pieces harga 10.000. 5. Penggaris 1 pieces harga 1.000. Dan 6. Kaitan sejumlah 1 pieces dengan harga 2.000. B. Penentuan harga jual pot gantung racun tanaman hias. Jika kami mempunyai usaha produksi kerajinan makrame tanaman hias, biaya yang dikeluarkan sebesar 30.000. Jumlah produksi sama dengan 2 unit kerajinan makrame tanaman hias. HPP sama dengan biaya produksi dibagi jumlah unit. 30.000 dibagi 2 sama hasilnya 15.000. Jadi total biaya yang diproduksi per unit kerajinan makrame tanaman hias saat ini 15.000. Jika saya ingin mendapatkan keuntungan sebesar 30%, maka harga jualnya dapat dihitung sebagai berikut. Laba sama dengan 15.000 dikali 30% sama dengan 4.500. Harga jual 15.000 ditambah 4.500 sama dengan 9.500. Dibulatkan menjadi 20.000 per unit kerajinan makrame tanaman hias. Penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan proposal usaha tersebut, pot gantung anyaman merupakan produk kerajinan yang memiliki nilai estetika dan fungsi yang baik. Produk ini dapat dimanfaatkan sebagai wadah tanaman hias sekaligus dekorasi ruangan dengan konsep alami dan modern. Bahan yang digunakan mudah diperoleh, proses pembuatannya relatif sederhana, serta memiliki peluang pasar yang cukup besar. Oleh karena itu, usaha pot gantung anyaman layak untuk dikembangkan sebagai usaha kreatif dalam mata pelajaran PKWU. Dalam pengembangan usaha pot gantung anyaman ini disarankan agar kualitas anyaman terus diperhatikan agar produk lebih kuat dan tahan lama. Selain itu, variasi desain dan warna perlu diingatkan untuk menarik minat konsumen. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi juga perlu dimaksimalkan agar jangkauan pemasaran semakin luas dan produk lebih dikenal masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.